tanggal 20 Dzulqa'dah pada tahun 9 Hijrah, Rasul mengumumkan kepada seluruh sahabat, termasuk yang berada di negeri Yaman, untuk pergi menunaikan ibadah haji. Seluruh sahabat yang dari Madinah dikomandoi oleh Rasul sendiri, sementara kaum muslimin yang ada di negeri Yaman dikomandoi oleh Ali bin Abi Thalib. Bukan main senangnya umat kini kita bisa menjalani ibadah haji. Maka di dalam urutan ibadah haji itu disyariatkan yang kelima dari rukun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Tanggal 20 Dzulqa'dah pada tahun 9 Hijrah, Rasul mengumumkan kepada seluruh sahabat, termasuk yang berada di negeri Yaman, untuk pergi menunaikan ibadah haji. Seluruh sahabat yang dari Madinah dikomandoi oleh Rasul sendiri, sementara kaum muslimin yang ada di negeri Yaman dikomandoi oleh Ali bin Abi Thalib. Bukan main senangnya umat kini kita bisa menjalani ibadah haji. Maka di dalam urutan ibadah haji itu disyariatkan yang kelima dari rukun Islam. Ini memberi sinyal memang berat manasik haji itu, bukan hanya dibutuhkan dana, tetapi juga dibutuhkan fisik. Berbagai unsur ritual, mulai dari zikirnya, jasmaninya, maliyahnya, dibutuhkan untuk sukses dalam menjalani ibadah haji. Sehingga para sahabat itu ihramnya hanya untuk haji. Aisyah cerita, tidak ada kami yang lain kecuali untuk haji. Karena persepsi sahabat, haji dan umrah itu ibadah yang berbeda. Ibadah haji ya haji, umrah ya umrah. Seumur hidup sebelum Rasulullah menunaikan ibadah haji, sudah menjalani umrah itu sebanyak 3 kali. Ini sekaligus memberi jawaban boleh mengamalkan yang sunnah sebelum mengamalkan yang wajib. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh enggak Ustaz umrah sunnah sebelum umrah haji? Umrah haji itu tentu umrah yang terkait dengan ibadah haji.
Boleh. Dan sudah dicontohkan oleh Rasul. Maka jawaban dengan pemikiran yang wajib saja belum dijalani. Kenapa jalani yang sunnah? Itu produk pemikiran. Bila berseberangan dengan tuntunan, seharusnya tuntunan yang harus dikedepankan. Sampai di Dzulhulaifah, ihlangnya apa? Labbaika hajjan. Ya Allah, aku terima panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji. Bukan umratan, tetapi hajjan, untuk menunaikan ibadah haji. Baru setelah itu dibimbing talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah, tidak henti-hentinya. Saya kalau mandu di perjalanan saya cerita, bayangkan Rasul dulu perjalanannya jalan kaki, hanya Rasul yang naik unta. Karena Rasul itu jadi panutan biar bisa dilihat oleh seluruh sahabat. Konon jumlah yang mengikuti haji wada'nya Rasul itu dari Madinah sebanyak 80.000 orang. Zaman begitu. Dan nanti yang dari Yaman dipimpin oleh Ali sebanyak kira-kira 20.000. Sehingga totalnya menjadi 100.000. Itu belum penduduk Mekah. Lamanya berapa? Berangkat tanggal 20 sampai di Mekah tanggal 6 bulan Dzulhijjah. Berarti setengah bulan. Lah kita rata-rata 6 jam aja, waduh. Apalagi kalau ada gangguan hasil, macam-macam. Enak naik kereta cepat, cuma gimana kalau bawa jamaah banyak? Pengalaman naik kereta cepat, ya sampai 2,5 jam, nyampe sudah. Lumayan, 1 bulan pembukaannya itu gratis. Mumpung ada fasilitas gratis, dinikmati. Bareng bayar, terkejut, ya Allah. Itulah fasilitas lengkap dengan restorannya dan lain sebagainya. Sampai di Mekah, ada cerita dari Ibnu Abbas, Rasul itu mandi dulu sebelum memasuki kota Mekah. Ini kalau dianggap sunnah, susah menjalani, ya gimana ya? Kira-kira kita mandi di mana ya? Itulah pesan Allah itu sudah ambil dari contoh Rasul dalam batas kemampuan. Maka dibutuhkan fikih itu. Jadi tidak sedikit apapun harus diikuti. Ada yang hukumnya nanti menjurus kepada wajib, itu yang harus diikuti dalam batas kemampuan. Ada yang menjurus tidak ke arah wajib. Itu perlunya fikih. Nah, teman kita ini enggak, pokoknya tuntunan harus diikuti. Enggak gitu.
Sulit kita, kemana kita mandinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah, sampai di Mekah. Sampai bisa bayangkan Abu Sufyan yang dulu pernah mengusir Rasul, sekarang datang dengan sekian banyak umat. Apa enggak ketar-ketir ya? Jangan-jangan sampai nanti langsung ke dekat airport. Beono apa-apa. Itu ceritanya. Rasul dibimbing, tidak ada balas dendam. Setiap mubalek ayat Rasul gini. Fabima rahmatin minallah lintalah. Wa in kuntum fadda ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Hanya dengan rahmatnya Allah, hatimu wahai Muhammad luluh. Tidak ada balas dendam. Kalau ada sedikit hatimu kasar saja, mereka akan lari dari kamu. Tentunya kita pun umatnya Nabi Muhammad punya karakter seperti itu. Walaupun tidak gampang, difitnah, dimakan, disambut dengan tenang, tidak ada rasa dendam. Justru Rasul bilang, wahai umat, kalau kalian mau masuk ke rumah Allah, ke Ka'bah ini, kalian dijamin selamat. Itu janji Allah. Faman dakhalahu kana amina. Dan kalian yang mau masuk rumahnya Abu Sufyan itu, waduh, musuh bebuyutannya itu, kalian akan selamat. Luar biasa. Dikira dendam, justru memberi sifat yang luar biasa. Luluh Abu Sufyan dan langsung memeluk ajaran Islam. Diabadikan. Begitu dia memeluk ajaran Islam, berbondong-bondong komunitas Quraisy maka memeluk ajaran Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sejarah Islam di mana-mana ya begitu. Kalimantan kan penduduknya beragama Hindu. Begitu rajanya masuk Islam, Kamberutu, masyarakatnya memeluk ajaran Islam. Di Jawa Timur gara-gara satu tokohnya memeluk ajaran Islam, Kamberutu memeluk ajaran Islam. Kayak gitu. Mereka bukan hanya memeluk ajaran Islam, ingin hajian bersama Rasul. Sehingga mikot mereka dijelaskan oleh Allah. Kalau gitu mikot kalian dari rumah masing-masing. Jadi tidak perlu pergi ke Tanjung. Ada yang pergi ke Cirona. PP padahal 200.000 per orang. Tapi demi pengalaman Ustadz, saya mikotnya ambil Cirona. Kalau umroh ambil mikotnya memang bisa dari Cirona. Kalau haji dari tempat domisili masing-masing. Nah, ini yang sering lupa. Nanti tanggal 9 jamaah haji tidak dibawa ke Mina, tetapi dibawa ke Arafah. Ayo, petugas ini
memperlakukan jamaah cepat, nanti ketinggalan bis, macam-macam. Akhirnya banyak yang lupa, tidak ihlal untuk haji. Sudah mengenakan pakaian ihram, sudah sholat, iya. Mestinya kan harus ihlal, labbaika hajjan, begitu. Waduh, tidak sedikit itu yang lupa. Hingga selalu kami ingatkan, hati-hati. Jangan karena kesusu-susu besok meninggalkan hotel tidak pakai ihlal untuk haji. Biar tidak terlupakan. Ada yang sudah di Arafah baru ingat, loh saya belum, Ustaz. Ada fatwa kaum balik mana. Dan balik mana besok balik ke Arafah nanti. Ya sudah, ihlal untuk haji. Ini yang sering dilupakan. Lah penduduk Makkah diperkirakan jumlahnya 100.000. Sehingga ketika Rasul ibadah haji itu pengikutnya sekitar 200.000. Allahu Akbar. Zaman segitu berkumpul di Arafah, di Mina, di Mekah sebanyak 200.000. Nah, karena seluruh penduduk sudah memeluk agama Islam, tidak salah secara de facto tanah ini sudah tidak boleh dihuni kecuali umat Islam, dikenal dengan tanah haram. Nah, pada waktu itu di samping Ka'bah masih berdiri 360 patung. Ada riwayat setelah Rasul minta izin, boleh enggak yang namanya patung-patung itu dimusnahkan? Ya boleh, sudah. Karena mereka sudah memeluk ajaran Islam. Maka dengan tongkatnya itu, wah, dengan firman Allah, ini yang sering dipakai mujarobat. Ayo, jangankan 100 orang, 1000 orang maju, tangan kanan memasukkan liang lahat, tangan kiri masukkan IGD, maju temenan, Melayu, ditawur orang banyak. Ditambah dengan firman Allah, faida batostum jabbarin. Ada yang pernah belajar mujarobat? Kakaknya nanti namanya Samsul Ma'arif. Kebetulan saya dulu pernah belajar gitu. Itu ceritanya. Quran kok dijadikan mantra. Quran itu mestinya adalah untuk ida. Saat Allah bersama kita, pasti Allah akan menolong kita. Hambatan apapun kecil di hadapan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ada lagi pemikiran namanya sejarah. Rasul menawarkan, siapa yang mau menghancurkan patung-patung itu? Mereka sendiri yang menghancurkan. Ini namanya pemberdayaan, participatory action research. Karena mereka sendiri yang menghabisi, tidak ada problem. Tapi kalau orang lain khawatir salah paham, ribut lagi. Alhamdulillah, akhirnya Rasul mulai tawaf di atas unta. Jadi selama manasik haji, Rasul itu selalu di atas unta. Yang nuntun tali kekangnya sejak dari Madinah adalah Jabir bin Abdullah. Walaupun nanti estafet dari Arafah diganti Fadl, tapi Jabir terus ngikuti. Sehingga kalau kita belajar tentang manasik haji, dari riwayat Jabir saja sudah bisa menyelesaikan.
delik-delik manasik haji diceritakan oleh dia. Loh, ternyata Aisyah haid. Kalau haid tentu tidak bisa ikut apa? Tawaf. Jadi Rasul tidak bisa mencium Hajar Aswad waktu itu, tongkatnya itu yang diusapkan sambil naik di atas unta. Masya Allah, sudah 7 keliling untuk 3 kali putaran. Memang Rasul memberi bimbingan, yuk lari-lari kecil. Itu karena ada sindiran. Orang-orang kafir Quraisy belum meluk Islam itu ngomongnya gak enak. Delok Muhammad ambil umatnya, loyo. Ayo tunjukkan, ini demo, Pak. Kami tidak loyo, kami masih kuat. Gitu. Sehingga memahami hukum itu bergantung ya pola pikirnya. Ada yang tekstual murni, ya apa, datang pertama tuh lari-lari cepat. Ada yang memahami enggak, ilahnya itu karena disindir. Sekarang kalau sindiran, lo gak perlu. Nah gitu loh. Itu namanya cara istinbat hukum. Ada yang berpikir tekstualis, ada yang berpikir kontekstualis. Hadisnya sama. Gara-gara pola pemahamannya beda, pasti kesimpulannya berbeda. Ya saya bilang, ya wis, layu aku. Gak kuat Ustaz, ya wis belakang. Oh ya, nanti lari-lari ya Ustaz. Kenapa? Kayak Rasul Ustaz. Boleh. Bayangkan ya, apalagi di atas sama dengan 3 kali ya, durasinya itu. Pengalaman kita buat model V. Mendekati Hajar Aswad menjauh karena berjubel di sini. Begitu selesai melewati mendekat sedekat-dekatnya sambil jalan sambil dekat sampai nanti bisa pegang batasnya Hijr Islam. Kalau sudah mendekati rukun Yamani, menjauh lagi. Itu bisa efisiensi tenaga lebih dari 40%. Biasanya 3/4 jam, setengah jam sudah selesai. Bareng nodopur, waduh, 2 jam setengah belum selesai. Nah, itu pengalaman. Kita tidak perlu berjubel-jubel sampai menyakiti teman sendiri. Tidak, kita nikmat, orang lain juga dapat kenikmatan. Alhamdulillah Ustaz, ada apa? Saya sudah berhasil mencium Hajar Aswad. Masya Allah. Bagus. Tapi bayar Ustaz. Bayar berapa? Saya kira 100. Tiba-tiba per orang 100, 400 Ustaz. Tapi kan tidak sepadan dengan nikmatnya Hajar Aswad. Tidak, 500 gak apa-apa Ustaz. Ya syukurlah. Jadi ada jasa, sampai kayak menteri dipandu gitu. Sampai mau enggak nyium Hajar Aswad gratis? Cuma Ustaz, mau apa enggak? Mau Ustaz, ayo tak antarkan. Tak golekno di samping Ka'bah itu orang Turki sing gede. Wis tak titip nomor ini gini.
melok wae. Sing golek dalan lak sing gede. Nanti kalau sudah selesai, ayo nak. Nah, ruang ngono Ustaz gak bayar. Bagus lah. Bisa cerita gitu. Pergi haji kan duit cerita belas. Banyak ceritanya menyenangkan. Ngono ya gak kapok, heran deh. Kemana lagi? Nyum lagi Ustaz. Oh ya wis, ro carane ya sampun. Tiba cerita, mboten enten yang gede. Waduh. Mandiri. Kalau ibu-ibu enak. Asal sabar aja. Nanti dikasih waktu khusus. Enak. Barang laki-laki harus mandiri. Jangan lupa Hijr Ismail itu bukan bagian dalam luar Ka'bah, maksudnya Hijr Ismail itu bagian dalam Ka'bah. Zaman Rasul dulu terjadi banjir, sampai dulu saya beli ada gambar, ada yang tawafnya sambil berenang. Apa iya kira-kira foto itu tahun piro? Atau itu hasil imajinasi, tidak tahu. Sehingga karena namanya Ka'bah itu adalah pusat peribadatan sejak zaman Nabi Ibrahim, hancur, dibangun lagi, cuma dengan catatan tidak boleh melibatkan harta yang haram. Itu sebabnya dibangun kurang dananya. Sebagian tidak ikut, dikasih batas, dikenal dengan Hijr Ismail. Maka kalau saya pernah cerita, alhamdulillah, pernah sholat di dalam Ka'bah, nggak bohong saya. Bukan di dalam Ka'bah yang lewat itu ya enggak, di Hijr Ismail itu sama dengan di dalam Ka'bah. Sampai di dalam Ka'bah, alhamdulillah saya diamanati untuk bisa menjadi imam lagi sesama teman jamaah. Sempat itu ceritanya, alhamdulillah ya, pengalaman tangan saya tempelkan ke Ka'bah. Bukan musim haji, Pak. Kalau musim haji, waduh, berat. Berdoa kepada Allah seakan-akan jiwa sudah melayang, Pak. Baru sadar itu diingatkan asar, sudah cukup. Saya lihat hampir 1,5 jam curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bapak saya sakit, saya tidak pernah mengajikan atas nama bapak. Saya mendoakan bapak tetap bisa menunaikan ibadah haji, ibu juga bisa menunaikan ibadah haji. Padahal dengan sakit seperti itu, tampaknya seumur hidup sulit untuk menunaikan ibadah haji. Qadarullah, ada uang, saya tawarkan kepada bapak, mau berobat enggak? Di Jakarta satu-satunya harapan kita, gara-gara suka ngerokok, kelep paru-parunya bermasalah. Atau untuk ibadah haji, monggo. Masya Allah, bisna tak gaya ibadah haji. Jalan aja di papa, tidak bisa jalan sendiri. Kakak saya dan Mbak Yu ipar saya yang memapa. Masya Allah. Saya bilang, bapak pergi haji bukan hanya untuk haji, cari kesembuhan. Nanti masuk ke sumur Zam-Zam, dulu masih ada sumurnya ke bawah. Minum air Zam-Zam sebanyak-banyaknya, saya bekali doa.
Allahumma ya mudhibal ba'si anta syafi la sifaa illa sifauka fasfi anni shifaan la yughadiru saqama. Yakin, karena Rasul sendiri yang menjanjikan ma'u zamzam lima syuriba faman istashfa syufiya. Janji Rasul. Air zam-zam itu bergantung diniati untuk apa? Niat untuk kesembuhan, akan diberi kesembuhan. Sahih hadis. Baru ngerti saya. Belum ada air yang mengandung mineral seperti zam-zam itu, belum ada. Lepas geografisnya, di mana-mana yang namanya gunung, di situ ada sumber mata air, tidak ada polusi, mengandung mineral yang tinggi. Lepas seperti itu, tapi tidak lepas dari mukjizat. Di mana yang namanya tubuh kita ini, kalau kebanyakan mineral, tidak ada masalah. Dengan mineral itulah segala yang dimakan bisa terserap vitaminnya, obat yang dinikmati kebutuhannya maksimal. Bukan mustahil, dengan sarana itulah orang menjadi sehat. Sehingga di dunia ini dicari yang lokasi kayak Mekah, ketemu di Amerika, Danau Ulta. Diteliti 30 tahun. Kesimpulannya mineralnya Masya Allah. Itu pun tidak ada separuhnya dari Zam-zam. Tapi sudah melebihi kebutuhan manusia. Sehingga kalau ada air 1 gelas, ditetesi tes, diaduk, diminum, kayak air Zam-zam. Konsentrat minuman truk. Wah, dijual mahalnya luar biasa. Di Korea ditemukan bukan hanya airnya, batu-batunya aja mengandung mineral. 1 kilo 500.000. Sehingga dibuatkan teknologi air dimasukkan, disaring terlebih dahulu. Setelah disaring, proses mineralisasi. Maka bukan mustahil ikhtiar seperti itu membuat orang sehat. Itu sesuai dengan keilmuan. Itu sebabnya kaget saya. Pulang itu saya jemput di Sukolilo sana. Ibu keluar terlebih dahulu. Alhamdulillah Pak sendirian. Kakak Mbak Yui baru keluar. Loh, Bapak kok gak metu-metu? Tapi curiganya kenapa? Kok masih menunggu di sana? Baru Bapak keluar bawa 2 tenteng koper. Teriak saya, alhamdulillah Bapak masih hidup. Ada apa Ustaz? Enggak gitu. Masya, terbukti apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Maka ada orang kaya, direktur pabrik lah, sakit-sakit, datang ke rumah, minta saran, gimana Ustaz? Kalau ingin saran saya, sudah pergi haji aja. Ustaz itu gimana? Kondisi gini kok haji? Kenapa? Apa dapat izin di Indonesia? Masa nggak dapat? Bilang aja pingin mati ono kono. Dapat. Sebelum berangkat, dicek out. Dokter spesialisnya pribadinya memberi obat, kata istrinya lebih dari 1 kilo untuk jaga-jaga di sana. Udah, selama di Medina tidak bisa berkutik.
Ziarah saja tidak bisa. Susah mencari air Zam-Zam. Harus ada di dalam masjid, itu pun repot. Begitu di Mekah, dikembung air Zam-Zam, Masya Allah. Cerita malah istrinya yang sakit, beliaunya sehat. Ya Allah. Check up lagi waktu pulang, kaget dokternya, nihil penyakitnya. Wujud syukurnya membangun masjid. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu janji Rasul. Maka apa kata Rasul? Minan nifaq alladzina ya la yatadalla'u mimma'i Zamzam. Kita ini dianggap munafik oleh Rasul kalau nggak sampai minum sampai apa ya, kelempokan gitu. Apa? Kelempokan, glegeken gitu. Minum sebanyak-banyaknya sampai glegeken. Muncul yang namanya terapi air. Wah, alhamdulillah. Jangankan air Zam-Zam, air biasa aja bisa mensterilkan tubuh kita. Cuma satu hari sekali minum 3 liter, apa kuat? 3 liter lah, 3 aqua gede, Pak. Ngenteknya 1 liter gak entek. Substansinya ada istilah yang namanya terapi apa? Air. Dari Cina syaratnya itu. Iya, ternyata banyak manfaat. Belajar dari hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 8 setelah 2 hari, lah kok Rasul memberi isyarat, besok kita akan ke Mina, dikenal dengan tarwiyah dari kata roy. Roy itu artinya minum sebanyak-banyaknya. Ini bahasa simbolik agar di Mina istirahat total, kemudian minum, makan yang bergizi. Besok tanggal 9 ada kerjaan berat, wukuf di Arafah. Hati-hati kalau sudah sampai di Mina. Jangan sampai begadang sampai tukang dalam, gak mari-mari. Di kompon istirahat, zikirlah, malah begadang. Biar sehat, besok prima menjalani wukuf di Arafah. Dikenal hari tarwiyah. Kompon bombi kok melok kosong. Dari mana itu? Muncullah puasa tarwiyah. Dari mana itu? Alhamdulillah. Lah sebelum diajak berangkat, Aisyah takut, gimana ya Rasul? Gimana apanya? Saya masih haid. Apa kata Rasul? Tidak apa-apa. Sudah ihram lagi untuk haji. If'ali kama yaf'alul hajj. Kerjakan seperti jamaah laki-laki. Kebetulan manasik haji itu di luar masjid. Ghairu alla tatufi bil bait. Yang tidak boleh kamu itu kalau tawaf di Ka'bah itu aja. Berarti bisa wukuf bersama Rasul, bisa mabit di Muzdalifah bersama Rasul, bisa lempar jumroh bersama Rasul. Yang belum bisa adalah tawaf. Alhamdulillah, malam menjelang pergi ke Arafah, suci kondisinya. Nah, akhirnya dia bisa mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perjalanan hajinya Aisyah.
bisa wuku bersama Rasul, lempar jumroh bersama Rasul, tawaf ifadah bersama Rasul, tawaf wada bersama Rasul. Mau pulang, ya Rasul, umat membawa 2 pahala, saya kan baru 1 pahala haji. Iya, kamu belum bisa umroh ya? Iya. Mana kakakmu Abdurrahman? Nih bawa adikmu ke Tanim sana, ambil mikot dari sana untuk melaksanakan umrah. Sehingga yang dilakukan Aisyah adalah ibadah haji dulu, setelah itu ibadah umrah. Masya Allah, nikmat, ada kesulitan di dalam Islam, selalu ada solusi, dan Allah selalu mengendaki kemudahan bagi umatnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walaupun bayangan kita berat, tapi Islam itu fitrah. Insya Allah semua bisa menjalani. Jamaah saya yang jalannya itu menggunakan kursi roda, bisa melempar jumroh sendiri, bisa. Padahal kan boleh diwakilkan. Tidak, setiap jamaah berupaya untuk bisa menjalani ketaatan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Alhamdulillah, tidak ada kesulitan. Itu ceritanya. Kalau kita tahu siap siut bagaimana manasik hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ada yang berlebih-lebihan sehingga dampak yang kita lakukan bukan mendatangkan rahmat, malah membahayakan bagi orang lain. Itu harus belajar dengan ilmunya agar kita bisa menikmati ibadah haji dan dampaknya menjadi rahmatan lil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.